Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Jihan Fadilah dengan NIM 41823136. Di sini saya akan menjawab soal UAS Komunikasi Pembangunan Sosial. Untuk jawaban soal yang pertama, yaitu infrastruktur di Indonesia menunjukkan percepatan pembangunan, terutama melalui proyek-proyek strategis nasional. Namun, seperti yang banyak diberitakan, meskipun anggaran besar dialokasikan, kualitas pengerjaan dan hasil konstruksi sering kali buruk, dengan banyak jalan dan fasilitas umum yang cepat rusak. Pemerintahan Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 untuk percepatan proyek strategis nasional dan regulasi terkait pengawasan daerah. Namun, pengawasan internal yang masih lemah dan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan proyek menjadi tantangan yang besar. Korupsi menjadi hambatan utama dalam pembangunan karena menyebabkan pemborosan anggaran, menurunnya kualitas hasil, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dampak ekonomi dan sosial dari korupsi ini tuh sangat luas, termasuk memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memperbesar ketimpangan sosial. Upaya pemberantasan korupsi melalui strategi nasional dan kolaborasi antar lembaga telah dilakukan secara intensif. Namun, implementasinya masih terhalang budaya birokrasi yang kompleks dan tidak selalu transparan. Adapun dampak upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, korupsi menghambat pembangunan menjadi berkelanjutan. Dana yang diselewengkan dari proyek konstruksi, pendidikan, atau kesehatan menyebabkan infrastruktur yang buruk mutu, layanan publik yang lambat, serta minimnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pemberantasan korupsi jadi retorika. Tanpa reformasi kelembagaan dan struktur, kampanye pemberantasan korupsi cenderung bersifat simbolis. Penegakan hukum kadang terbatas pada kasus-kasus tertentu saja tanpa menyasar akar sistematis dan politik patronase elit. Ketiga, investasi asing tersendat. Yang ketiga, investasi asing tersendat, di mana tingkat korupsi yang tinggi membuat investor asing ragu untuk masuk. Mereka menghadapi resiko biaya tersembunyi, ketidakpastian hukum, dan aturan yang tidak transparan, yang dimana ini tuh dapat menurunkan FDI dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, korupsi menciptakan kemiskinan. Korupsi menutup kesempatan untuk masyarakat miskin untuk memperbaiki kehidupannya. Mereka kebanyakan tidak memiliki pengaruh dan uang untuk manipulasi kebijakan atau mengambil keuntungan dari karut-marutnya perizinan dan layanan publik di sebuah negara. Akhirnya, kekayaan hanya dimiliki segelintir orang yang punya uang dan kuasa. Untuk jawaban nomor 2, yang pertama ada pentingnya komunikasi efektif, di mana daerah tertinggal sering memiliki keterbatasan informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Komunikasi yang efektif dapat membuka akses informasi, menciptakan pemahaman bersama, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merancang dan mengawasi pembangunan. Yang kedua, adanya pendekatan komunikasi partisipatif. Model komunikasi yang mengutamakan dialog dua arah dan pemberdayaan masyarakat sangat penting. Masyarakat diajak untuk menyampaikan aspirasi, mengkritik program pemerintah secara konstruktif, dan turut mengawasi pelaksanaan pembangunan, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas dari bawah ke atas. Nah, yang ketiga, adanya penggunaan teknologi dan media sosial, di mana pemanfaatan teknologi informasi dapat memperluas jangkauan komunikasi dan penyebaran berita pembangunan, serta memfasilitasi pelaporan masyarakat terkait pelaksanaan proyek. Hal ini mendukung pengawasan yang lebih terbuka dan mencegah praktik korupsi yang berpotensi terjadi. Keempat, ada membangun kapasitas lokal, di mana pelatihan dan edukasi tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam pembangunan disertai penguatan lembaga lokal, misalnya LPM atau BPD, dapat membuat komunikasi ini tuh berjalan lancar dan efektif, sehingga masyarakat menjadi subjek utama pembangunan, bukan hanya objek. Yang kelima, adanya kolaborasi multi pihak,
di mana untuk efektivitas komunikasi perlu ada sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, media lokal, dan sektor swasta. Kolaborasi ini memungkinkan penyamaran pesan yang tepat sasaran sesuai kondisi daerah dan budaya lokal. Untuk jawaban nomor 3, upaya dan peran komunikasi dalam mengantisipasi maraknya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Nah, yang pertama ini tuh komunikasi sebagai wadah edukasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, dengan adanya hal ini dapat membantu masyarakat dalam mengedukasi terkait dengan apa itu pelecehan seksual, bentuk-bentuknya, serta dampak negatifnya bagi korban. Dalam banyaknya kasus, rendahnya pemahaman tentang pelecehan seksual menyebabkan fenomena tersebut terlambat teridentifikasi atau bahkan dianggap hal biasa. Kita juga bisa nih membangun edukasi masyarakat untuk memperkenalkan gender harassment, seduction, bribery, dan untuk usikan seksual lainnya perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat ini tuh dapat mengenal atau menolak tindakan tersebut sejak dini, atau membangun kampanye sosial terkait dengan pelecehan seksual dan rangka membangun kesadaran masyarakat untuk bisa perlu waspada, bisa menjaga diri dan menghindari hal tersebut dapat terjadi. Kedua, komunikasi untuk memperdayakan perempuan dan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam pencegahan pelecehan seksual adalah pemberdayaan perempuan dan masyarakat melalui komunikasi. Komunikasi ini tuh dilakukan dengan interaktif dan dialog terbuka. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam mempertahankan hak mereka dan menolak kekerasan seksual. Lalu melakukan edukasi dengan harapan dapat membantu pihak keluarga, terutama komunikasi orang tua dengan anak, dalam mengenali tanda-tanda pelecehan seksual dan memberikan dukungan yang tepat. Yang terakhir ada peran media dan kampanye sosial, di mana media massa dan media sosial dapat menjadi wadah penyebaran pesan anti pelecehan seksual yang kuat dan menjangkau berbagai kalangan. Komunikasi dilakukan dengan melakukan kampanye sosial seperti Stop Pelecehan Seksual di berbagai platform media dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran publik dan membuka ruang dialog lebih luas tentang isu sensitif ini. Lalu media ikut berperan mengedukasi institusi pendidikan dan perusahaan dalam membentuk protokol penanganan dan pencegahan pelecehan seksual yang efektif. Jawaban nomor 4, komunikasi pembangunan sosial dalam konteks kerukunan antar umat beragama, di mana komunikasi pembangunan berperan dalam menciptakan dialog, pemahaman, dan kolaborasi antara berbagai kelompok agama untuk membangun harmoni dan mengurangi konflik. Nah, cara komunikasi pembangunan sosial berperan dalam membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia, yaitu yang pertama ada meningkatkan pemahaman dan toleransi, di mana pemahaman terkait dengan toleransi antara agama dibangun untuk bisa memahami bahwa setiap agama itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Cara komunikasi pembangunan sosial berperan dalam membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia, yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman dan toleransi, di mana pemahaman terkait toleransi antar agama dibangun untuk bisa memahami bahwa setiap agama itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dari pandangan yang berbeda ini, kita harus bisa saling menghormati terhadap pandangan, penilaian, dan praktik keagamaan mereka. Lalu kedua yaitu mencegah dan menangani konflik, di mana dalam konflik yang terjadi, komunikasi pembangunan berperan sebagai mediator untuk meredakan ketegangan. Dengan membangun komunikasi yang terbuka dan transparan, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat saling mendengarkan dan mencari solusi secara bersama-sama. Lalu yang ketiga ada membangun identitas bersama, di mana hal ini dilakukan dengan membangun identitas bahwa setiap agama itu memiliki nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan. Hal ini juga dapat dilakukan dengan mengadakan kampanye kesadaran sosial yang menekankan pentingnya kerukunan antarumat sehingga masyarakat dapat diajak untuk bisa ikut serta dalam menciptakan lingkungan yang harmonis.
Jawaban nomor 5 yaitu tantangan-tantangan yang dihadapi dalam membangun kerukunan antar umat beragama, yaitu yang pertama stereotip dan prasangka negatif. Stereotip dan prasangka negatif terhadap kelompok agama lain seringkali menjadi penghalang utama dalam membangun kerukunan. Misalnya, anggapan bahwa satu agama lebih superior dibandingkan yang lain dapat menciptakan ketegangan dan konflik. Hal ini sering diperparah oleh kurangnya pemahaman tentang ajaran dan praktik agama lain. Lalu yang kedua adanya politik identitas. Dalam konteks politik, identitas agama seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Politisi atau kelompok tertentu dapat menggunakan isu agama untuk memobilisasi. Yang kedua adanya politik identitas. Dalam konteks politik, identitas agama seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Politisi atau kelompok tertentu dapat menggunakan isu agama untuk memobilisasi dukungan atau menciptakan polarisasi di masyarakat. Hal ini dapat memperburuk hubungan antara umat beragama dan menciptakan ketegangan sosial. Lalu yang ketiga, kurangnya dialog dan komunikasi. Ketidakmampuan untuk melakukan dialog yang konstruktif antara berbagai kelompok agama dapat mengakibatkan kesalahpahaman dan konflik. Tanpa adanya komunikasi yang terbuka, masyarakat cenderung terjebak dalam asumsi dan prasangka yang tidak berdasar. Lalu yang keempat, pendidikan tidak inklusif, di mana sistem pendidikan yang tidak mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama dapat memperkuat perpecahan. Nah, jika generasi muda tidak diajarkan untuk menghargai perbedaan, maka sikap intoleransi akan terus berlanjut. Yang kelima yaitu media sosial dan penyebaran informasi palsu. Media sosial dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan pesan toleransi, tetapi di sisi lain, informasi palsu dan ujaran kebencian dapat dengan cepat menyebar, yang dimana ini tuh akan memperburuk ketegangan antara umat beragama. Lalu ada peran media massa dalam membentuk opini publik terkait kerukunan antar umat beragama. Yang pertama yaitu penyebaran informasi. Media massa berfungsi sebagai saluran informasi yang dapat menyebarkan berita dan informasi tentang kerukunan antar umat beragama. Dengan memberitakan kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan berbagai kelompok agama, media dapat membantu membangun citra positif dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua yaitu mendorong dialog. Nah, media ini tuh dapat menjadi platform untuk dialog antar umat beragama dengan mengadakan diskusi, wawancara, atau program talk show yang melibatkan tokoh-tokoh agama dari berbagai latar belakang. Ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman antar kelompok. Lalu yang ketiga ada mengatasi stereotip dan prasangka. Media massa dapat berperan dalam mengatasi stereotip dan prasangka negatif dengan menyajikan cerita-cerita yang menyoroti kerjasama dan persahabatan antar umat beragama. Dengan menampilkan narasi yang positif, media dapat membantu mengubah pandangan masyarakat. Yang keempat yaitu mengawasi dan mengkritisi. Media juga berfungsi sebagai pengawas terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi. Dengan melaporkan kasus-kasus intoleransi atau kekerasan berbasis agama, media dapat mendorong tindakan dari pihak berwenang dan meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu tersebut. Contoh kasus yang ada di Indonesia yaitu pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Pada pilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan mencuat akibat pernyataan yang dianggap menistakan agama oleh calon gubernur pertama, yaitu Basuki Cahayapurnama Ahok. Pernyataan tersebut memicu gelombang protes besar, termasuk aksi massa yang dikenal dengan Aksi 212. Nah, media massa dan media sosial menjadi saluran utama penyebaran informasi, opini, bahkan provokasi terkait kasus ini. Dalam kasus ini mengakibatkan dampak dalam meningkatkan polarisasi di masyarakat, di mana pada kasus ini masyarakat terbelah menjadi dua antara pendukung dan penentang Ahok. Polarisasi ini tidak hanya terbatas di Jakarta, tetapi meluas ke daerah lain melalui penyebaran informasi di media sosial. Nah, masing-masing kelompok membentuk ruang gemak,
sehingga hanya menerima informasi yang memperkuat pandangan mereka. Akibatnya, perdebatan menjadi semakin panas dan hubungan antar kelompok agama menjadi renggang. Lalu dampak politik identitas di mana kampanye berbasis agama semakin marak dengan narasi seperti pemimpin harus seagama atau membela agama digunakan untuk memperoleh dukungan politik. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa identitas agama lebih penting daripada kapasitas atau integrasi calon pemimpin. Dampaknya, masyarakat menjadi curiga terhadap pemimpin dari kelompok agama minoritas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.